Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 28 Oktober 2023 ya. Dan seperti biasa, tidak lupa dan tidak bosan-bosannya, kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi di keramaian ya. Karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke guys, kita lihat langsung bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat di sini ya, dari data coin market cap menunjukkan adanya penurunan ya, meskipun tipis. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Kalau kita lihat di sini, dalam waktu 24 jam ya, Bitcoin bisa dibilang masih sideways dan perubahannya hanya di 0,1% aja meskipun hijau. Disusul oleh Ethereum juga sama ya, di 0,23 untuk perubahannya ya. Kemudian untuk BNB juga tidak terlalu jauh guys, hijau di 1,8%. Kemudian untuk SRP ini malah turun ya, meskipun tipis di 1,15%. Kemudian untuk Cardano ini juga naik di 3,8%. Untuk Dogecoin turun, dan yang mengalami kenaikan cukup lumayan hari ini di 24 jam ada Injective ya, kemudian disusul oleh Neo, Rune, Render dan beberapa altcoin lainnya guys. Dan perubahannya kalau kita lihat di sini untuk rata-rata perubahannya ya ada di 1-2% aja guys ya. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi dari perubahan harga Bitcoin untuk pergerakannya ya. Kita bisa lihat di sini harga di 34.000 sampai 35.000 masih menjadi titik resisten yang cukup kuat ya untuk bisa ditembus, dan ini membuktikan atau sebagai indikasi ya bahwa para investor pun juga masih menunggu kira-kira perkembangan dari beberapa news. Ini kelanjutannya bagaimana guys, seperti halnya Bitcoin Spot, Triple SEC dan beberapa news-news yang lain ya yang kira-kira berpotensi untuk bisa menggerakkan harga guys. Oke, jadi sementara kita akan lihat dulu ya perubahan yang terjadi beberapa hari ke depan, nanti kita akan update lagi guys. Kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama ya. Kita lansir dari Blockbox. Diinformasikan bahwa Wisdom Tree merencanakan lebih banyak dana digital untuk aplikasi blockchain enable. Perusahaan dengan aset kelolaan 94 miliar dolar ini mengatakan fokusnya tetap pada peluncuran ETF Bitcoin Amerika Serikat di tengah momentum yang menarik di area tersebut guys. Jadi Wisdom Tree akan menambahkan sejumlah dana digital ke aplikasi konsumen blockchain enable yang pada akhir tahun ini, kata para eksekutif pada hari Jumat ya. Perusahaan yang mengelola sekitar 94 miliar dolar ini pada 30 September melanjutkan upayanya untuk memperkuat apa yang ditegaskan oleh CEO Wisdom Tree Jonathan Steinberg sebagai status penggerak pertama ya di perusahaan dalam tokenisasi. Perusahaan ini meluncurkan Wisdom Tree Prime pada bulan Juli dan memperluas jangkauan aplikasi ke penduduk di 11 negara bagian tambahan pada awal bulan ini. Aplikasi ini menawarkan akses ke 9 dana digital dengan catatan kepemilikan saham yang disimpan di blockchain Stellar atau Ethereum, serta token dolar dan emas, Bitcoin dan juga Ethereum. Steinberg mengatakan pada saat laporan keuangan perusahaan pada hari Jumat ya bahwa perusahaan berencana untuk menambahkan reksadana pasar uang ke Wisdom Tree Prime. Perusahaan ini juga berencana untuk menawarkan 3 reksadana digital bermerek Wisdom Tree Siegel, di mana para pelanggan dapat menggunakan pengalaman yang mirip dengan model ini hanya dengan satu klik. Jeremy Siegel, seorang profesor keuangan di University of Pennsylvania, bermitra dengan Wisdom Tree pada tahun 2020 untuk menawarkan portofolio model Siegel Wisdom Tree Longevity dan Siegel Wisdom Tree Global Equity. Reksadana yang menggunakan dua strategi tersebut serta reksadana digital moderat Wisdom Tree Siegel akan ditambahkan ke Wisdom Tree Prime pada kuartal ini. Demikian ungkap seorang juru bicara kepada Blockworks. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka bermaksud untuk menambahkan fitur tambahan seperti konektivitas kartu debit dan fungsionalitas peer-to-peer dalam beberapa kuartal mendatang guys. Selain upaya tokenisasi ya, Wisdom Tree adalah salah satu dari sekitar solusi penerbit dana dengan proposal ETF Bitcoin Spot di depan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Badan ini tidak pernah mengizinkan produk semacam itu untuk dipasarkan di Amerika Serikat guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya, masih dari Blockworks. Diinformasikan bahwa Arbitrum Orbit dipersiapkan untuk peluncuran mainnet ya guys. Jadi pengembang dapat menyesuaikan tumpukan mereka atau pool mereka ya dan menyambungkan ke penyedia data yang berbeda saat mengakses perkakas Arbitrum. Solusi perskalaan Ethereum Arbitrum Orbit secara resmi siap untuk mainnet, kata pengembang dari Offchain Labs. Ini berarti bahwa pembangun dapat membuat rantai mereka sendiri yang akan ditempatkan pada salah satu rantai lapisan 2 Arbitrum, termasuk Arbitrum One, Arbitrum Nova, dan testnet Arbitrum Goerli atau Arbitrum Sepolia. Arbitrum adalah salah satu solusi perskalaan terbesar Ethereum dengan sekitar 470
aplikasi yang digunakan ke jaringannya, dan total nilai terkunci atau TVL sebesar 2,73 miliar dolar menurut informasi dari DeFi lama. Orbit memungkinkan pengembang untuk menggunakan basis kode Arbitrum untuk membangun rantai yang disesuaikan. Stephen Goldfader, salah satu pendiri dan CEO of Chain Labs, mengatakan kepada Blockspot dalam sebuah wawancara, pengembang akan memiliki akses penuh ya ke stack Arbitrum Nitro dan akan memiliki kemampuan untuk mengonfigurasi privacy, izin, dan biaya pada rantai Arbitrum Orbit mereka. Mereka juga dapat menyesuaikan tumpukan, mereka juga dapat menyesuaikan stack mereka dan menghubungkannya ke penyedia data yang berbeda sambil mempertahankan akses ke perkakas Arbitrum lainnya seperti Stylus dan Bolt. Jaringan Ethereum layer 2 seperti Arbitrum mengendap di atas Ethereum sehingga chain yang mengendap di Arbitrum One atau Arbitrum Nova akan dianggap sebagai layer ketiga. Akan tetapi ada beberapa project yang mungkin ingin membuat chain layer 2 mereka sendiri dengan menggunakan stack Arbitrum Orbit. Dalam hal ini, Goldfelder menjelaskan bahwa tim-tim ini dapat bekerja sama dengan Arbitrum Foundation untuk mencari keselarasan ekosistem. Namun bagi chain yang ingin bergabung dengan Arbitrum, Goldfelder mencatat bahwa biaya penerimaan pengguna akan turun drastis. Chain manapun yang ingin menetap di Ethereum harus membayar biaya overhead, Goldfader menjelaskan. Goldfader juga mencatat bahwa blok di Arbitrum bersifat elastis, yang berarti bahwa jika ada 100 transaksi dalam 1 detik, akan ada 4 blok yang dibuat setiap detiknya. Tetapi jika ada 1 jam ketika tidak ada transaksi, maka tidak akan ada blok yang dibuat, guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Cointelegraph. Diinformasikan bahwa Kraken akan menangguhkan perdagangan USDT, DAI, Wrap Bitcoin, Wrap ETH, dan juga Wrap Axel di Kanada, guys. Menurut email pelanggan, perubahan tersebut akan berlaku mulai 30 November. Kraken akan menangguhkan semua transaksi yang terkait dengan Tether, DAI, Wrap Bitcoin, Wrap Ethereum, dan Wrap XLR atau Axel di Kanada pada bulan November dan Desember menurut beberapa email pelanggan yang dibagikan dengan Cointelegraph. Menanggapi permintaan komentar dari Cointelegraph, juru bicara Kraken mengatakan mereka terus memantau aset di platform kami untuk memastikan mereka memenuhi standar kepatuhan tertinggi di industri kripto. Penangguhan tersebut mungkin tidak mengejutkan banyak pengguna cryptocurrency Kanada karena mereka mengikuti beberapa bursa terkemuka lainnya yang mengambil tindakan serupa sepanjang tahun 2023. Pada bulan Agustus, Coinbase menghentikan perdagangan USDT, DAI, dan juga RAI, mengikuti langkah serupa yang dilakukan oleh Crypto.com setelah sebelumnya menghapus USDT. Tantangan regulasi yang sama yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut mungkin juga menyebabkan perusahaan lain menarik diri dari pasar Kanada sepenuhnya. Seperti yang dilaporkan Cointelegraph, OKX menghentikan operasinya di Kanada pada bulan Juni setelah Binance mengumumkan niatnya untuk melakukannya pada bulan Mei. Kraken pada bagiannya tampaknya akan melanjutkan operasi di Kanada dan hanya akan menangguhkan transaksi yang terkait dengan 5 aset tertentu. Menurut email tersebut, per tanggal 30 November, setoran dan fungsi perdagangan akan dihentikan untuk aset yang disebutkan di atas. Kemudian mulai 4 Desember, pengguna tidak lagi dapat melakukan penarikan aset terkait. Dan terakhir, per tanggal 5 Desember, lanjut email tersebut aset terkait yang tersisa akan dikonversi ke dolar Amerika Serikat dengan kurs pasar yang berlaku dan dikreditkan ke akun pengguna. Dalam berita terkait, Kraken mengumumkan penunjukan direktur pelaksana baru untuk operasi di Inggris pada 27 Oktober. Direktur baru yaitu Biff Fudas adalah seorang pengusaha dan mantan kepala Starling Bank dengan sejarah panjang di bidang fintech dan layanan keuangan tradisional. Kita lanjut ke informasi berikutnya Kita lansir dari Finbolt. Diinformasikan bahwa Chiliz akan meluncurkan ekosistem Spotify untuk menciptakan decentral apps yang berpusat pada penggemar, guys. Di tengah beberapa minggu bullish untuk proyek token penggemar Chiliz, dengan kode CHZ, timnya telah mengumumkan peluncuran Spotify, sebuah ekosistem yang bertujuan untuk memungkinkan para pengembang membuat aplikasi terdesentralisasi yang berpusat pada penggemar sambil melindungi mereka dari pelanggaran kekayaan intelektual dan penipuan. Secara khusus, platform fintech yang mendukung Associates.com, sebuah jaringan keterlibatan penggemar dan penghargaan di mana para penggemar olahraga dapat berinteraksi dengan tim dan klub favorit mereka dengan cara yang inovatif, membuat pengumuman ekosistem Spotify dalam sebuah utas X yang diterbitkan pada 27 Oktober. Menurut pernyataan tersebut pengembangan terobosan terbaru memberdayakan Anda untuk membuat aplikasi yang berpusat pada penggemar, mengeksplorasi solusi inovatif, dan menciptakan pengalaman yang unik. Menambahkan bahwa kemungkinannya tidak terbatas dan Anda memiliki kebebasan untuk bereksperimen dan berinovasi tanpa kendala.
Selain itu, sebagai bagian dari komitmen Chiliz untuk melindungi pengguna dan mitranya, perusahaan mengatakan bahwa Chiliz Chain juga akan memperkenalkan fitur daftar hitam yang menjanjikan untuk menjaga keamanan para peserta dari pelanggaran kekayaan intelektual, ancaman, dan penipuan. Sementara itu, tim olahraga profesional telah mengantri untuk menerbitkan token mereka sendiri di Chiliz Chain melalui socios.com, termasuk Tottenham Hotspur dari Liga Primer Inggris yang meluncurkan fan token offering FTO untuk token penggemar Spurs resminya pada awal Oktober. Sebagai pengingat, Chiliz mengeluarkan token CHZ pada Oktober 2018 sebagai bagian dari kerja aktifnya di platform blockchain Socios. 6 tahun setelah pendirian perusahaan di bawah Media Rex Group yang berbasis di Malta, sebuah organisasi olahraga dan hiburan internasional. Pada saat berita ini diturunkan, token CHZ diperdagangkan pada harga $0,065 ya, yang merupakan penurunan di 3,28% selama 24 jam terakhir, tetapi masih mewakili pertumbuhan di 12,16% ya dalam 7 hari sebelumnya, dan kenaikan 11,87% selama sebulan sebelumnya guys, menurut data terbaru dari Finbolt pada tanggal 27 Oktober guys. Jadi cukup menarik ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi jika ada yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman semua ya. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.